Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Kusna Hamidah dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Hai, perkenalkan nama saya Calin Sunanda. Saya berasal dari Prodi Agronomi dengan NIM 2015 10 10 10 66. Hai, nama saya Anta Finanda, NIM 2015 10 70 10 42 dari Prodi Proteksi Tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksa Dwi Ananda dari Prodi Ilmu Tanah dengan NIM 2015103011027. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Mahusna dengan NIM 2015 1060 1106 dari Prodi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Kusuma dari Prodi Agronomi dengan NIM 2015 10 10 10 85. Sektor pertanian sampai sekarang masih menduduki posisi penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut tidak hanya dapat ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik nasional saja, melainkan sebagai lapangan pekerjaan. Pada saat sektor industri dan pertanian masih belum mampu untuk menyerap sepenuhnya lapangan tambahan angkatan kerja, biasanya sektor pertanian ini yang menampungnya. Selain itu, sektor pertanian masih menjadi andalan bagi penyedia bahan baku industri serta sumber pendapatan dari kegiatan ekspor. Peran strategis pertanian di Indonesia juga semakin terlihat saat harga-harga bahan pangan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai sumber bahan pangan untuk kepentingan domestik. Kita melihat beberapa kontribusi pertanian. Seharusnya pertanian menempati posisi urgen dibandingkan dengan prioritas bidang industri lain, karena sektor pertanian memiliki kemampuan untuk meningkatkan surplus. Untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkualitas, maka diperlukan beberapa perubahan dari paradigma pembangunan pertanian, yaitu 1. Mengubah pendekatan sentralisasi ke desentralisasi. Seperti pembangunan pertanian di daerah perlu diberi wewenang untuk mengembangkan pembangunan pertanian, serta semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dan berkontribusi untuk pembangunan pertanian. 2. Memperhatikan skala usaha. Petani kecil diarahkan pada skala usaha yang membutuhkan. 3. Yang semula fokus ke pendapatan petani lebih difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. 4. Pembangunan pertanian tidak hanya berpikir parsial, tetapi juga struktur dan berbagai elemen lainnya saling berkaitan. Teman-teman lokal juga merupakan sebuah amalgamasi dari 3 unsur, yaitu yang pertama pola pikir, kearifan, dan teknologi. Yang ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengetahuan lokal memiliki domain yang berbeda dengan pengetahuan modern. Keduanya semestinya dikomplementasikan, bukan dikontestasikan, sehingga keduanya memiliki kesinambungan yang sangat baik. Pengetahuan lokal dapat dikembangkan melalui adaptasi secara terus-menerus, pengamatan, praktik, dan komunikasikan secara verbal, sehingga pengetahuan lokal dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal. Manfaat pengetahuan lokal dalam pembangunan pertanian adalah sebagai modal sosial yang menjadi modal dasar, sarana dan prasarana penghidupan, berkat kesatuan dan persatuan masyarakat. 1. Potensi solusi pergudangan komunitas pertanian. Pergudangan di tingkat petani merupakan masalah klasik tetapi krusial. Resolusi gudang yang memenuhi standar untuk komoditas kering, komitmen basah di tingkat petani belum ada atau belum maksimal. Adapun gudang yang disediakan oleh pemerintah dengan situs resi gudang atau SRG belum berjalan maksimal. Padahal nilai dari bisnis pergudangan di tingkat petani jika diakumulasikan seluruh Indonesia tidak sedikit. 2. Potensi solusi distribusi komunitas pertanian. Distribusi bahan pangan, pengepakan dan pengamanan terhadap kerusakan barang masih seadanya. Ini potensi atas solusi penyediaan jasa pengiriman barang khusus untuk komunitas pangan dan pertanian yang aman, cepat, dan menjamin tingkat kebutuhan barang.
Potensi solusi alat pertanian. Penyediaan alat pertanian yang sesuai dengan karakter pertanian dan petani di Indonesia sangat potensial. Tidak usah besar-besar, inovasi alat pemetik buah misalnya dapat menjadi ide potensial yang dikembangkan di samping ide-ide lainnya. Keempat, potensi solusi bioteknologi. Indonesia adalah gudangnya plasma nutfah. Keanekaragaman sumber daya hayati dan hewani Indonesia merupakan dasar inovasi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan seperti bibit, vaksin, antibiotik, dan dasar teknologi. Adapun pengembangan teknologi yang digunakan serta lain blockchain, aplikasi digital, big data, artificial intelligence, pertanian, dan Sedangkan pengembangan model bisnisnya sendiri dapat F2B atau Farm to Business dan F2C Farm to Customer dan lainnya. Kolaborasi, kejelian, ketelitian, dan ketekunan menjadi kunci sukses dalam pengembangan ide-ide inovasi di atas.